Apakah suaranya terdengar jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga ayahanda ya, dan juga muda semua. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadainallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus, kepada agama ini, dan sekali-kali tidaklah kita diberikan petunjuk kecuali atas izinnya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ayah bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga berada dalam keberkahan, semoga berada dalam kesehatan, zahir dan batin. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam sedikit atau banyaknya kajian kita insya Allah di majelis ini. Ya, Alhamdulillah para hadirin semua, hadirin wa hadirat dari para umahat dan juga ada ayah, abi semua dan juga ananda kita. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di kajian hari ini di bedah buku bersama penerbit kita. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas sesuatu yang berfaedah dan juga insya Allah sesuatu yang akan bermanfaat untuk menjadi kontribusi ayah dan bunda dalam membentuk dan dalam berikhtiar membantu menyiapkan generasi cemerlang. Dan alhamdulillah untuk berikhtiar kembali mencari ilmu dan kita harapkan semoga kebersamaan kita saat ini terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita beranjak ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri ayah dan bunda semua. Nama saya Novita Natalia, biasa disapa Ibu Novi. Jadi silakan nanti menyapanya dengan sapaan Ibu Novi. Insya Allah mungkin lain kali disapa Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Dan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga dan mengelola homeschooling group untuk usia dini. Dan sejauh ini di PCP saya diamanahi sebagai salah satu bunda yang menyapa untuk laporan harian PCP di komunitas baca yang ketiga. Ya, apa kabarnya ini semua? Ayah dan bunda di rumah dan adik-adik semua? Alhamdulillah dalam Alhamdulillah baik keadaan Kak. sehat. Alhamdulillah. Agar berkah kajian kita saat ini, marilah kita buka majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah kalau tadi saya yang sudah kenalan, mungkin insya Allah sebelum kita menuju materi utama, paparan yang utama, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pemateri yang insya Allah akan memperkaya kita dengan ilmu dan membersamai kita selama beberapa waktu ke depan. Kepada admin mungkin bisa di-share, ada biodata yang bisa dibagikan sambil saya membacakan juga. Ya, insya Allah yang akan membersamai kita dalam bedah buku kali ini yaitu Ustazah Al-Mahbubah, yaitu Ustazah Suryaningsih, yang insya Allah Ustazah Hafizahullah Ta'ala adalah penulis dari buku, dari trilogi buku yang insya Allah akan kita bedah hari ini. Ada barangkali panitia yang bisa membagikan? Ya,
sambil saya menunggu ya, izinkan saya menyampaikan sekilas kurikulum vitae dari Ustazah Al-Mahbubah, Ustazah Suryaningsih. Jadi beliau hafizahullah taala adalah Ustazah Suryaningsih yang biasa disapa dengan sapaan Ummu Haura. Masya Allah Ummu Haura. Dan Alhamdulillah sudah dikaruniai 5 orang permata hati. Subhanallah ya, Masya Allah 5 orang. Saya baru 4. Lalu Alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan juga 2 orang anak perempuan. Dan subhanallah, Masya Allah, beliau Ustazah Hafizahullah Ta'ala berdomisili di kota Depok, tepatnya di Komplek Pelni. Nah ini ayah bunda ada sebuah moto yang menjadi pijakan beliau. Ini luar biasa sekali ya, jelek sekali motonya bagi kita. Yaitu moto dari beliau adalah merasakan kasih sayang Allah dalam takdirnya. Masya Allah. Jadi merasakan kasih sayang Allah lewat qada-qada yang Allah sampaikan kepada kita. Dan Alhamdulillah khidmat beliau atau pelayanan beliau kepada umat sangat luar biasa. Dimulai dari tahun 2006, beliau menjadi bagian dari tim konten lembaga pengembangan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dimulai dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Lalu juga pernah berkhidmat menjadi guru di Sekolah Karakter di Cimanggis, Depok dari tahun 2008 sampai 2010. Lalu berlanjut menjadi pendiri dan pengajar dari Yayasan TPQ Madani sampai dari 2010 sampai 2012. Dan setelahnya pada tahun 2013 hingga saat ini, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah, berkhidmat di Lembaga Kutab Al-Fatih. Ya, dan kita harapkan Masya Allah aktivitas beliau, sepak terjang beliau ini menjadi amal jariah untuk Ustazah Hafizahullahu Ta'ala. Ya. Ya, silakan yang menyalakan bisa di-unmute. Insyaallah ya. Yassarallah. Oh. Ya, Alhamdulillah. Yassarallah Ustazah Weta. Masya Allah. Masih diberikan oleh Allah kekuatan ya mengelola komunitas PCP sambil ngomong anak. Kalau bayi saya sudah 10 bulan, 11 bulan. Sudah aman dititip ayahnya. Semoga Allah memudahkan juga untuk para ummahat yang hari ini sambil ngomong anak, sambil kerja domestikan. Ada juga yang meluangkan waktu untuk duduk di depan komputer ataupun di hadapan handphonenya untuk mengkaji, untuk berada di kajian bedah buku ini. Semoga Allah memudahkan di tengah-tengah aktivitas semuanya, panjenengan semuanya, kita semua. Allah masih memberikan satu nikmat untuk tetap bisa berikhtiar hadir di majelis ilmu. Yasarullah. Ya. Masih semangat ini ayahanda dan ummahat semua. Kita cek dulu. Masih semangatkah? Semangat insya Allah. Insya Allah semangat ya. Alhamdulillah. Dan semoga Allah memberikan kita kelapangan dari apapun yang kita hadapi ya saat ini bersama keluarga ketika mendidik dan juga membersamai anak-anak. Nah, tadi sekira sudah kita berkenalan dengan sosok Ustazah Surya Hafizallah Ta'ala yang nanti akan membersamai kita di majelis ini. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam materi, ada juga nih yang harus kita kenali yang akan saya kenalkan.
sesuai dengan prinsip orang Indonesia mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya juga untuk membacakan sekilas profil dari PCP yang menjadi lembaga yang sekarang menyelenggarakan majelis ilmu kita, alhamdulillah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penyelenggaranya alhamdulillah di ini ya diawali oleh Pustaka Cahaya Peradaban atau yang biasa kita sebut dengan PCP. Dan PCP ini adalah salah satu penerbit yang alhamdulillah berada di Jawa Timur yang memiliki visi menjadi lentera ilmu dan juga peradaban. Masya Allah. Dan disebutkan bahwa selain melahirkan karya-karya yang berkualitas, yang bisa membekali kita, para ayah dan bunda semua, para umahat atau para pendidik, dalam tadi ya, menyuguhkan ilmu yang kaitannya dengan pendidikan, parenting, atau ilmu-ilmu lainnya, PCP juga insya Allah berkomitmen untuk memberikan khidmat atau pelayanan kepada masyarakat, kepada umat dalam bentuk adanya atau menghadirkan komunitas membaca yang alhamdulillah sudah berjalan seluruh Indonesia. Barakallah, semoga Allah memudahkan urusannya. Lalu juga menjadi eh, penyelenggara bagi banyak kajian ilmu dan insya Allah juga kajian-kajian seperti bedah buku saat ini. Ya, alhamdulillah. Sudah hadir bersama kita Ustazah Surya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novi ya? Ya, Kemana? dengan Ibu Novi dari Bandung. Alhamdulillah. Dan kembali lagi, ini Ustazah, kita sedang berkenalan dengan PCP yang Masya Allah, selain memang menjadi penerbit yang memberikan curahan ilmu kepada kita, salah satunya dari Ustazah Surya juga. PCP juga berkomitmen keuntungannya diwakafkan bagi dana pendidikan untuk pembangunan lembaga anak-anak kita, yaitu Madrasah Al-Fatih yang ada di Jawa Timur. Mari semua kita support dan doakan semoga apa yang dirintis dan sedang diikhtiarkan oleh sahabat kita semua, oleh ayah dan bunda yang ada di PCP ini, Allah mudahkan urusannya, diberkahkan, dan menjadi manfaat yang besar bagi umat, yang insya Allah nanti menjadi pahala jariah juga bagi yang mengikhtiarkan hadirnya pendidikan yang berkualitas demi tercapainya peradaban yang gemilang. Masya Allah. Itu saja mungkin alhamdulillah Thayyib sudah ada Ustazah. Hmm, nanti kita sedikit spill, saya juga mau spill buku yang insya Allah nanti share sebagai bahan bedah buku adalah 3 ya, ada 3 buku yang ini semuanya bundling dan nanti ada offering atau penawaran yang khusus yang sangat menggoda sekali bagi para umahat ya. Jadi insya Allah yang akan kita bedah ini 3 buku yang berjudul Ikan Paus, Penjara Nabi Yunus, Kecerdasan Hudhud, dan Unta Bunting Keluar dari Dalam Batu. Nah, 3 buku yang insya Allah kita akan bedah hari ini, ayah dan bunda semua. Jadi ditujukan selain memang untuk memperkaya khazanah kita dalam membersamai Ananda, pendidik Ananda. Nah, diharapkan buku ini mampu mengasah dan melatih juga kemampuan literasi Ananda sejak dini. Dan juga tim PCP berharap bersama Ustazah Surya tentunya, Hafizahullah Ta'ala, bahwa buku ini mampu meningkatkan daya analisis dan berpikir kritis dan tentunya pada akhirnya ini akan menguatkan keimanan anak-anak kita semua sebagai bekal mereka menuju nanti ya waktunya Allah berikan izin untuk menjadi akil dan balik. Ya, tidak berlama-lama dari saya mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan saja kepada pemaparan dan bedah buku yang insya Allah dibawakan oleh Ustazah Al-Mahbubah, Ustazah Surya. Fa'alaiha fatafadhali mashkuran Ustazah. Ya.
khair dan nanti apa? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insyaallah, umat semua, sebuah kebahagiaan bagi saya bisa hadir di majelis yang insyaallah Allah berkahi di pagi hari ini di tengah kebersamaan dengan keluarga ya, umat semua masih menyempatkan waktu untuk mengikuti majelis ilmu. Semoga Allah berkahi menjadi bagian dan sebagai bagian dari langkah kita untuk melindungi diri kita dalam bersama yang anak. Sebenarnya mohon maaf ya, semua ya, mungkin suaranya agak seret. Dulu beberapa hari terakhir nih agak kurang sehat. Alhamdulillah tadi masih Allah izinkan untuk bisa hadir di pagi hari ini. Semoga maksimal ya umat semua yang dapat kita bisa share bersama di pagi hari ini. Ya umat semua yang Allah berkahi, insya Allah ini adalah kita bedah buku yang kedua ya, lanjutan ataunya jadinya ya. Ini yang adalah kedua, beda buku, ada buku kisah dari PCP. Yang pertama, sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan apa sih fungsi kisah ya. Di awal pertemuan itu saya menyampaikan mengembalikan kisah kepada tujuan kisah yang seharusnya yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sirah. Dan sekarang di sini insya Allah di hari ini mungkin saya akan membahas lebih jauh terkait dengan materi yang ada di buku kisah ini. Sekarang lebih kisah. Kemarin juga sampaikan kisah kenapa saya sampaikannya menulis ini ya. Mungkin sedikit, mungkin ada yang baru juga, mungkin sedikit saya ulangi. Kenapa akhirnya buku ini hadir juga tentu saja sebuah kegelisahan. Mungkin banyak kisah ini yang beredar, yang dibuat oleh teman-teman yang lainnya gitu. Tapi buku ini terinspirasi langsung menjadikan kisah itu tidak hanya sekedar kisah, tapi kisah yang penuh makna gitu. Kisah yang penuh pembelajaran bagi anak-anak dan juga mungkin kita orang tua sebagai pembacanya. Karena tidak sedikit juga ketika saya memberikan buku setelah hasil cetak dan komentar, emang iya seperti itu. Seperti yang kemarin itu seperti Hudhud. Saya pun baru tahu ternyata Hudhud itu kenapa dia menjadi pasukan Nabi Sulaiman, burung. Ternyata ada keahlian yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman di jajaran prajuritnya. Di Hudhud ini ternyata dalam tafsir disebutkan gitu. Saya baru tahu ketika saya menggali tentang Hudhud gitu. Jadi tidak hanya sekedar penyampai surat, ternyata di kemampuannya jauh lebih besar. Itu adalah dia matanya itu bisa menembus tanah, dia bisa menemukan air. Dan itu adalah saya tahu ketika menjadikan Hudhud itu saya baca dari buku tafsir dan beberapa tafsir, ternyata seperti itu gitu. Dan dinarikan nama Hudhud juga ternyata ada sirahnya juga gitu. Alasan kenapa diberi nama Hudhud. Jadi ketika kita menjadikan sebuah kisah, kita mengembalikannya kepada sumbernya, maka kita akan menemukan lebih banyak ilmu dan hikmah. Jadi tidak salah Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber dari ilmu. Dan kesalahan kita yang berkembang saat ini adalah persepsi
wah jauh Quran, mah hadis, apaan sih gitu ya. Ya nggak sih? Di selama ini tuh kita banyak persepsi di masyarakat umum di luar sana itu ya Quran, jadi ustadz. Tidak, Masya Allah bahkan ilmu-ilmu inspirasi-inspirasi yang di sini ikan paus ini Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan. Yang ada di sini juga saya sampaikan dalam buku ini. Ini juga menjadi inspirasi bagi para ilmuwan menjadikan adanya kapal selam. Di mana kapal selam sampai ke bawah lautan, tapi tetap bisa hidup gitu. Uh, jadi kita akan menemukan banyak inspirasi dan hikmah. Nah, buku ini sebelum menjadi buku yang ada sekarang itu banyak hikmah dan ibroh yang bisa diambil. Ternyata akhirnya buku ini yang sebut ikan paus ini banyak hikmah. Kalau umat baca, ketika membacakan atau membaca anak, maka setiap bagian dari penggalan kalimat atau penggalan kisah yang disampaikan dalam kisah ikan paus penyelam Yunus, maka itu kita sebetulnya bisa menemukan hikmah. Bahkan ada satu, ada dua, tinggal disesuaikan. Namun di sini saya pangkas-pangkas untuk menyesuaikan, akhirnya biar tidak terlalu, apalagi kondisi saat sekarang literasi anak-anak kita juga masih rendah ya. Jadi waktu itu buku ketika yang pertama itu terlalu tebal dan terlalu banyak hurufnya. Keluhannya seperti itu, sebuah kesedihan bagi kita. Ternyata kok komennya, wah tulisannya banyak, gambarnya dikit. Akhirnya di press, akhirnya muncullah ibroh yang ada di sini yang tidak terlalu banyak dan diselingi juga dengan kegiatan yang mungkin bagi anak lebih menyenangkan. Jadi lebih menyesuaikan kondisi anak. Maka ini adalah tahapan yang juga belum ideal ya umat ya, buku ini mungkin masih ada kekurangannya. Jadi ketika dibacakan ini, di sini juga buku ini yang tidak boleh terlepas ini adalah dari bukunya adalah ini panduan ya, panduan dari sebelum membaca buku diawali ayah bunda disuguhi dengan tempat biodata anak-anak untuk menuliskan nama mereka. Jadi menuliskannya adalah buku mereka. Di sini ada poin-poin yang indikator yang kita bahas. Itu juga dituliskan hasab. Ini di buku yang ikan paus ya. Yang di buku selanjutnya sepertinya ada sebagian yang saya hilangkan. Buku yang keduanya. Kemudian di sini juga panduan bagi orang tua. Jadi apa aja sih yang harus dalam kita berislam, kita dalam Islam, jika kita ingin berilmu, maka ada adab-adab yang harus dijaga oleh anak-anak. Maka di sini dalam buku ini diawali ada panduan bagi orang tua atau bagi anak sebelum membaca buku, masuk atau sebelum mengikuti majelis ilmu. Di sini ada meluruskan niat karena Allah, kemudian berdoa, kemudian siapkan waktu dan fisik hati dan pikiran untuk membaca serta mengerjakan tugas dalam buku ini. Jadi anak-anak kita arahkan juga untuk memiliki kebiasaan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu atau yang disampaikan oleh adab-adab Rasulullah ketika bermajelis ilmu. Jadi ini hal yang sangat penting ya Mat ya. Jadi jangan sampai terjadi anak-anak kita pintar tapi adabnya kelewat. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak sedikit permasalahan kita sekarang itu bukan nggak pintar, bukan. Bahkan di negeri kita ini banyak orang pintar, banyak. Tapi banyak minterin lebih banyak lagi. Kepintarannya buat minterin orang lain, yang lain. Ini adalah sebuah ironis. Dan dengan adanya panduan ini diharapkan anak-anak kita memahami untuk apa sih dia berilmu. Berilmu bukan
untuk menjadi pintar, kamu pintar, iya. Mungkin ada hal yang lebih itu adalah apa jadi doa Allah. Allah ridho, kamu pahami ilmu Allah, kamu selamat di dunia dan akhirat. Jadi bukan dia anak, kamu hebat dapat nilai 100. Bukan hanya sekedar itu, tapi mengingatkan anak-anak, kita yang membaca kisah. Kadang-kadang anak-anak sering ya, bahkan anak-anak di kota itu, kalau pada di sekolahan, apa di rumah, kita nyiapin kisah. Oh, aku udah tahu, aku udah tahu. Jadi tidak hanya sekedar tahu gitu. Targetnya di kisah itu, anak tidak hanya sekedar tahu, ya alhamdulillah langkah awalnya udah, ya itu udah tahu. Berikutnya kamu apa lagi nih? Apa yang kita bisa ambil ya pelajaran dari Nabi Yunus ya? Ya minimal Nabi Yunus. Apa sih di antara sepanjang kisah nih? Mungkin para umat yang udah membaca, udah insya Allah udah pada paham lah ya kisah Nabi Yunus. Apa sih pelajaran yang ingin kita tanamkan dia untuk meladani? Pokoknya yang paling mudah apa? Yang paling ringan dan paling enak dan menyenangkan bagi anak-anak mungkin, yaitu makan buah. Makan buah. Buah apa yang buat Nabi Yunus? Buah, ya lupa. Buah labu, Ustazah. Labu ya, Masya Allah. Ini buah labu. Oh, tentu anak-anak akan sangat menyenangkan. Nah, kita sekarang akan masak buah yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus. Ayo, buah apa? Buah labu. Ternyata di sini labu itu kalau ditafsir, Masya Allah, udah pada baca buku ini, dari saya tuliskan di sini. Buah labu adalah pohon yang memiliki daun yang sangat lembut, rindang, tidak dikerubungi lalat. Buahnya dapat dimakan sejak masih kuncup hingga fase matang. Mungkin di Bandung ya, Tenopia, ada pohon labu, mungkin bisa dicoba nih. Dapat dimakan secara langsung ataupun dimasak terlebih dahulu. Tuh. Ini bisa dari kuncup ini bisa dimakan tanpa dimasak. Kulit dan bijinya pun dapat dimakan. Buah ini memiliki banyak manfaat untuk otak dan lainnya. Insya Allah. Nah, di sini saya sampaikan di sini. Ternyata saya baru tahu juga, oh, ternyata daun semuanya tuh bisa, kuncupnya bisa dimakan tanpa lebih dahulu dimasak gitu. Berarti kayak, jadi uh, bisa kita ekspor nih dari satu ini, dari buah labunya ini, tentang apa yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Ini kita bisa memberikan eksplorasi buat anak-anak macam-macam. Kan kalau saya pernah kajian sesuatu sampai dia membuat inspirasi di rumah makannya. Dia buat rumah makan, dan rumah makannya di salah satu sajiannya adalah buah labu. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang dilakukan oleh yang inspirasi dari kisah Nabi Yunus. Dan ketika orang sakit, dia lemah, karena Nabi Yunus kondisinya kebayang ya, kenapa saya harus buah labu, kondisinya lemah, nggak makan. Berarti buah labu ini bisa memperbaiki pencernaan juga ya, orang kelaparan. Tapi pencernaannya udah lapar banget, bisa berarti dengan buah labu bisa memperbaikinya. Banyak hal ya. Kita bisa mungkin saya nanti jadi keinget nih, jadi akan buah labu lagi. Kemarin buah labunya kedua kali lagi. Jadi kayak gitu, Mas. Jadi inilah fungsi kita dalam memahami kisah bagi anak-anak. Dan buku-buku yang ada di luar, termasuk PCP, Masya Allah ya, buku-bukunya sungguh menginspirasi sekali. Menurut saya banyak semua buku yang baik terjemahan seperti ditulis itu jika sumbernya Akuan Senang atau kisah ini. Jadi menjadi inspirasi kita mengambil hikmah lebih banyak dari sumbernya yaitu Al-Quran. Ini dari kisahnya, dari pemuka di sini disebutkan ayat, penyampaian ayat tentang berapa kisah Nabi Yunus. Mungkin bisa dibacakan sama anak-anak. Nah, ini kisahnya dalam Al-Quran. Tetapi kalau bisa anak belum bisa membaca ayat Al-Quran, bisa dibacakan atau mereka membaca sendiri. Ini akan membantu anak-anak bahwa sumber dari kisah ini adalah dalam Al-Quran. Tapi di Al-Quran nggak jelas, tapi itu bukan tafsir. Nah, kalau pamannya umat ingin ngajar anak, jadi pola itu harus terajarkan. Jadi mereka tahu sumber apa, kalau pamannya usianya udah 7+ gitu kan, udah bisa baca Quran umumnya ya.
atau 8 tahun. Maka kita perkenalkan sumbernya dari sini, kemudian penjelasannya dari ini. Kalian tinggal baca. Sebenarnya tanpa hadir buku ini pun buka buku Al-Quran dan tafsir itu udah ada semua sajian. Tapi oh ya lebih panjang ya, literasinya eh, lebih banyak dan membutuhkan waktu kalau untuk anak. Ya, mungkin bagi orang tuanya mungkin bisa mencoba gitu. Nah dari sini dibuat menarik, ada tebak-tebakan bagi anak-anak dia lebih menarik. Jadi bahasa yang bisa bukan disajikan di buku ini adalah bahasa Umi dalam berkisah anak Umi yang soleh soleha. Sebelum berkisah Umi mau mengajak kalian bermain tebak-tebakan. Jadi bahasakan ini adalah kisahnya diceritakan oleh Umi dari umahat ayah pun mungkin kalau ada waktu ya ayah ya. Ini kisahnya polanya ya, pola dalam buku ini ada penyampaian di semua buku tadabbur sama. Cuma di sini ada kolom tahukah kamu. Jadi di sini ambil inspirasi lain terkait dengan kisah, tapi di luar informasi yang ada di kisah utama. Jadi di sini ada kisah utama, kemudian ada kotak-kotak tersendiri dipisahkan. Itu adalah informasi lain yang di luar kisah utama, tapi ini perlu juga anak-anak ketahui. Contohnya di sini, tahukah kamu doa naik perahu? Kan Nabi Yunus naik perahu ya. Nah, di sini dijajarkan doa naik perahu. Di sama dituliskan doa naik perahu. Coba apakan doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbi ghafurur rahim. Jadi anak-anak bisa kita ajak di sini inspirasinya. Penyampaian itu. Kemudian di sini juga ada mari berhitung. Ini banyak inspirasi yang bisa kita bawa. Di sini mari berhitung. Ini kenapa ya kalau akalnya manusia kan di situ dalam kisahnya disebutkan bahwa itu keberatan muatan. Kapalnya Nabi Yunus itu keberatan muatan. Dibuang, berarti masih bergoncang. Masih belum ini. Tambah lagi ada badai. Akhirnya muatannya semuanya. Anak memahami bahwa sebuah benda, barang memiliki kekuatan. Jika bendanya segini, berarti kekuatannya berapa nih? Jadi kapalnya umpamanya muatannya di sini dicontohkan jika kapasitas muatan sebuah perahu 800 kilo. Jika berat orang dewasa rata-rata 70 kilo, berapa jumlah penumpang yang dapat naik ke atas perahu? Nah, jadi anak-anak lagi itu, oh, berapa jadinya ya untuk supaya kapalnya tidak tenggelam ya? Ya, anak mikir jadi sebuah kisah itu. Wah, nih ternyata bermuatan berarti lebih muatan nih. Berarti kira-kiranya berapa ya muatan sebuah kapal? Jadi anak mikir ya. Ketika kita sajikan data mentah, maka anak akan pikir. Banyak kali, oh iya berapa ya? Coba kalau bikin perahu-perahuan, bikin rumah ada yang bikin seperti berapa? Muatannya berapa nih? Kita satu mainan orang-orangan masih kuat gak? Dua, oh ternyata buatnya perahu baruan kita buat cuma buat satu orang atau cuma buat satu potong kertas gitu. Jadi mengajak anak untuk cerdas nggak kita anak-anak kita nanti? Cerdas. Karena dia mikir ketika ada sesuatu, mereka memahami apa di balik kalimat tersebut itu. Ini mahal loh, Mas. Mahal cara pikir anak-anak kita sekarang ini. Sekarang anak-anak kita subuh itu instan, semua tahunya itu udah tahu biar uh, enggak mereka nggak paham, nggak pernah cara mereka pikir, oh iya benar juga ya. Jadi kita mengerti tentang Islam, apalagi anak-anak usia 7 plus yang mana fase usianya itu usia tamis. Usia tamis itu pasti memikirkan, bisa berpikir, terus hmm, mulai menggunakan akal. Harus kita gunakan asal atau akalnya. Kan apalagi kita bertanya, Mi, kenapa ini? Oh, Mi, kenapa seperti ini? Kalau anak saya itu kalau sering nanyanya itu lagi tertarik itu dengan sholat.
usia 7 tahun. Anak saya itu nanya gini, "Ini, abang sholat, kemudian tapi abang langsung sholat, terus abang niatnya dari awalnya mau apa, terus abang masih batalin apa lanjutin aja atau diulang, ini ilmunya begini bang, belum tuh apa umi aja nggak bisa, umi itu nggak boleh, kalau terkait dengan ibadah umi harus tanya ke ahlinya, umi nggak bisa, nggak punya ilmunya, kita tanya ke ustadz ya, lebih boleh apa akhirnya muncul lagi pertanyaannya, umi tiba-tiba abang udah lagi sholat dia jadi imam, terus abang harus niat imam nggak, menjadi imam nggak, terus abang boleh 7 tahun jadi imam, ininya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu anak-anak pasti senang gitu. Biasanya maka mengajar pertanyaan-pertanyaan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang di akal mereka tuh gimana ya gitu. Nah, anak saya tuh akhirnya terkumpul beberapa pertanyaan, jadi tulisan dia, udah kita nemuin Ustadz aja ya, Umi nggak tahu, nanti kita cek jawab. Udah, saya tinggal cariin orang yang bisa memberikan jawaban atas semua permasalahan dia. Udah, Bang tanya ya, tulis pertanyaannya di kertas, nanti Umi temuin abang sama Ustadz, nanti tanya. Alhamdulillah. Afwan Ustazah, suaranya terdengar agak putus-putus, hilang timbul. Ya, mungkin agak bisa lebih maju. Oh, sinyalnya agak susah. Ya, Jelas nggak susah? Jelas. masih timbul tenggelam kadang-kadang Ustazah. Oh iya, bentar ya, saya ambil dulu wifi-nya. Deketin. Afwan Ustazah. Udah, kalau sekarang sudah. Coba Ustazah lagi, Ustazah suaranya. Tes. Ya, Ya, Omat. Jadi ketika kita Alhamdulillah. dengan adanya ibu, terus kemudian dari buku ini, jadi mengasah anak untuk berpikir gitu ya, mengasah akal mereka, jadi ibu dari sebuah apa yang mereka baca. Jadi anak-anak itu kan kaya dan berarti akan sangat pintar. Bahkan saya, ketika saya menulis ini, walaupun saya baru mungkin baru mulai mempelajari juga ya, mungkin belum, masih terus berlatih untuk memaksimalkan, untuk mengamalkannya, karena sebuah ilmu baru juga bagi saya pribadi. Baru usia udah segini, udah punya anak, udah banyak, baru bisa menemukan juga pola-pola seperti ini. Eh, Hal yang saya pahami adalah yang ketika terlintas di kepala saya itu adalah pantesan ya para sahabat dulu itu cerdas-cerdas gitu, cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kenapa gitu? Karena eh ya gini gitu, sebenarnya itu ketika mereka melihat ayat tafsir itu ya masya Allah gitu ilmunya. Jadi sampai mereka bisa mampu menjadi akhirnya eh menaklukkan, para khalifah menaklukkan apa, bukan menaklukkan ya, yang membebaskan futuhat-futuhat di tempat-tempat itu ya karena memang mereka pintar gitu ya. Mereka memang cerdas gitu ya. Dengan semua akuan di kepala mereka itu ya kayak sekarang eh Gaza lah, kita lihat sekarang ya kondisi anak di Gaza. Saya lihat tuh ya, masya Allah gitu ya, keimanan mereka seperti itu. Ya masya Allah ya, ketika sakit mereka ingatnya lah zikir. Kemudian eh yang ketika mereka nggak ada air, mereka bisa mampu menjadikan air kotor menjadi air bersih yang bisa diminum dengan hanya bantuan kain kasa, dan botol bekas kayak aqua gitu lah ya, botol bekas minuman gitu. Di saya sehari udah, kemudian mereka mendapatkan ide untuk gimana menemukan kulkas alami, menjadikan air itu dingin. Kita panas, sistem menjadikan air itu dingin. Kok punya cara? Mereka punya caranya. Ya Masya Allah, Allah berikan. Dengan masalah itu, saya lihat itu masalah di video itu, mereka masukkan dalam pasir ya. Saya nggak tahu di apa yang pasirnya ya, akhirnya jadi dingin itu air di botol. Jadi menjadikan kisah itu jadi anak-anak
Jadi mindset kita terkait dengan kisah ini tidak hanya target kita adalah sekarang tidak hanya anak-anak sekedar tahu kisah, tapi kita mampu memberikan melatih anak-anak, mungkin baru melatih lah atau membiasakan ya, mungkin kita pun perlu belajar juga ya Pak Lumat ya, dengan cara pendidikan kita sama ini itu juga tidak mudah mengamalkan ini, tapi dengan ini tidaknya anak-anak mulai inilah mudah-mudahan menjadi sedikit membantu lah, baru sedikit ya teman-teman untuk mengasah mereka, untuk menjadikan mereka lebih cerdas dalam dan semua cerdas mereka itu sumbernya Al-Quran Sunnah. Mas, kita menjadikan anak cerdas, tidak cerdas versi masyarakat sekarang. Tapi mereka cerdas karena mereka dengan landasannya, tapi Al-Quran Sunnahnya kuat ya, kisah ini. Kisah-kisah itu kan, kisah ini kan Allah berikan sepertiganya itu, kisah-kisah itu di Makiyah. Di Makiyah, pas-pas awal. Banyak kisah itu di fase Makiyah, fase awal-awal. Makanya itu landasan mereka tuh pertama kali itu pikir dengan memang mau kisah. Dapat kesulitan kisah, apa masalah lihat kisah. Kemudian saya dapat cerita seseorang Ustadz gini. Beliau di sebuah kajiannya beliau menyampaikan seperti ini. Wahai Fulan, coba ke sini. Ya Ustadz, coba kamu tahu kisah ini? Tahu Ustadz. Coba ambil ibu di situ. Yang ini Ustadz, bukan. Yang ini Ustadz, bukan. Ini bukan. Coba cari yang lain, ibu apa yang bisa pakai ini. Ya, saya dapat ibu yang ini. Oh ya, betul. Udah, saya ingin kamu terapkan ibu yang ini dalam kehidupan. Jadi ya itu dah Ustadznya besok udah pergi aja. Jadi Allah ya kalau udah berimu ya tinggal cara data bisa, tinggal cari ibrahnya, udah coba kamu amalkan ibrahnya. Ya itu metode teknis. Nah, kemudian di sini. Afwan Ustazah, suaranya timbul tenggelam lagi dan kecil katanya. Oh, kecil, Masya Allah. Iya, semoga Allah mudahkan, Insya-Allah. Masya Allah. Ntar saya coba pindah tempat ya Ustazah ya. Bentar. Tadi kalau maju kedengeran Ustazah, tidak usah pindah tempat kayak itu. Kalau agak maju tadi kedengeran, Alhamdulillah. Kalau maju lebih maju lagi sini. Ya, coba Umahat yang lain kalau tadi maju terdengar ya. Kalau di saya lebih terdengar jelas. Betul Umahat yang lain? Ayah, Bunda juga. Ya, coba gini jelas. Oh, jelas, Alhamdulillah. Barakallah. Ya, mungkin itu tuh. Jadi menjadikan anak-anak kita mendapat inspirasi itu atau menjadi solusi mereka itu dari kisah. Mungkin ada anak kita yang sakit, bisa, wah, ini tahu nih obatnya nih. Kita coba apa yang tidak diperoleh oleh Nabi Yunus. Labu, kamu makan labu ya. Nah, Allah ketika Nabi Yunus lagi sakit, keluar dari perut ikan paus, direwetkan tuh sekitar 40 hari, tapi saya nggak jelaskan di sini ya. Nah itu ternyata kisahnya dituliskan terlalu banyak, ini ternyata terlalu panjang. Jadi kalau banyak saya hilang berapa informasi itu jadi kepotong karena untuk menyesuaikan inilah ya, menyesuaikan anak-anak keluhannya terlalu banyak tulisan katanya. Bahkan tuh ada yang bukan 6 hari, ada 40 hari. Nabi Yunus dalam perut ikan. Bayangin 40 hari puasa dalam perut kegelapan, lemah, yang diberikan itu labu. Nah, kita anak-anak ada yang kita sakit, inspirasinya, oh ya, obatnya adalah labu, kita coba. Seperti itu ya. Nah, di sini juga tahu kamu ini juga saya baru tahu ternyata di Afwan juga disebutkan bahwa
ada bahasa Allah berfirman menyampaikan kepada ikan paus, janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya, jangan pula mematahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, melainkan perutmu aku jadikan sebagai penjara buatnya. Nah, inilah jadi inspirasi saya membuat judulnya Ikan Paus Penjara Nabi Yunus. Ini adalah inspirasi kenapa judulnya Ikan Paus Penjara Nabi Yunus. Ternyata memang dalam Al-Quran Allah menyebutkan ikan paus itu adalah Allah jadikan sebagai penjaranya Nabi. Ini informasi yang mungkin karena saya dulu juga hijrah ya, interaksinya dengan ya juga orang umum lah. Di sedikit. Jadi ketika membaca ini tuh Masya Allah ya, ternyata memang menjadikan kita jadi kayak informasi, pemahaman, dan ibu-ibu. Kemudian di sini juga ada penyampaian lain terkait kisah semuanya. Kemudian ternyata dari tahapan ini, kegelapan ini, 3 tingkatan zona, ternyata laut itu pun punya zona. Zona cahaya, zona gelap, zona tidak ada cahaya. Ternyata zona gelap, 3 kegelapan itu disampaikan bahwa Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, terus gelapnya lautan, yang ketiga gelapnya perut ikan. Nah, ternyata kalau dilihat dari sains, menurut pembagian letak tempat hidupnya ikan, mana ikan paus itu zonanya zona gelap. Masya Allah. Zona gelap ternyata berada di zona gelap. Makanya walaupun dia kalau di zona terang, yang namanya gelap maupun di siang hari tetap aja gelap. Kenapa? Karena matahari nggak nyampe ke bawah. Dia pikir, Masya Allah gitu ya. Maksudnya, oh, dia ada situ benar gitu. Kan laut juga di bawahnya masih terang, ada terang gitu. Ternyata kampung itu hidupnya emang udah tuh. Dasar laut itu di dasar laut. Kalau di dalam kisah itu disebutkan ikan paus yang makan itu pergi ke dasar. Itu bahkan ada zona tidak ada cahaya. Itu emang gelap gulita ya. Mau malam, mau ini tuh ya gelap aja. Dia nggak di zona cahaya. Dia benar-benar gelap. Jadi ini kisah-kisah yang menjadi inspirasi dari kisah dampak Nabi Yunus. Kemudian di sini juga dihafalkan ada doa Nabi Yunus yang membuat Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan atas bantuan syafaatnya dari para malaikat. Di sana disebutkan para malaikat berdialog dengan Allah menyampaikan, wahai Tuhan kami, tidakkah engkau merahmatinya berkat amal yang dikerjakannya saat dia senang, karenanya engkau selamatkan dia di saat mendapatkan cobaan. Kemudian Allah bilang, baiklah. Kemudian karena mereka tahu, tinggal orang sedikit gitu, itu jauh. Kemudian mereka menyampaikan, ya Allah, itu adalah orang yang merahmatinya berkat amal yang dikerjakannya di saat dia senang. Makanya ketika kita tak senang, senantiasa untuk berzikir, karena engkau selamatkan dia di saat mendapatkan cobaan. Karena ketika mendapatkan cobaan, Allah akan menolong. Allah baiklah. Kemudian zikir Nabi Yunus ini saya rasakan ya, ketika ini kejadian, ini pernah kejadian di saya itu, Allah waktu itu menyeberang lautan, terus malam-malam nyebrang itu di saat pada maghrib lah, belum terlalu gelap betulnya. Tapi namanya lautan udah langsung gelap ya, semua gelap semua ya. Tengah lautan dari Lampung ke Merak. Aduh, agak badai. Jadi kapalnya itu ombak gak besar, jadi nggak bisa merapat ke ini ke pelabuhannya. Jadi pas mau nempel gitu mental lagi nggak bisa masuk.
Waktu itu Masya Allah tuh lihat ombak besar, besar gitu ya, udah gelap. Terus ombak besar, kapal goyang-goyang gitu. Oh, ya Allah nih. Wah, kebayang Nabi Yunus ini, ya Allah, kebayang Nabi Yunus udah gelap. Terus tengah lautan dilihat, kelihatan tuh pas kapalnya miring-miring itu air laut itu kelihatan gitu. Kelihatan sama kita yang lagi dia miring gitu. Kelihatan, oh, kelihatan ada air lautnya tuh. Ya Allah nih, besar banget ombaknya. Dah ingat-ingat Nabi Yunus, ya Allah, pesan Nabi Yunus, ya Allah. Dah jika Nabi Yunus, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ternyata karena nggak bisa dapat ke tengah laut lagi. Ya Allah, itu rasa takutnya ya Allah. Ya Allah itu udah kayak udah siap-siapkan diri untuk masuk ke lautan aja tuh kayaknya nyemplung kayak tenggelam lah ngebayangin itu udah dalam perut ikan aja dalam lautan. Masya Allah terus ke tengah lautan lagi ya Allah udah aja sih kira sampai akhirnya tuh bisa merapat tengah lautan lagi tuh gelap lagi. Masalah ketakutannya itu ya kebayang ya gimana ketakutan Nabi Yunus gitu ya. Dan ini kan ketika anak-anak kita menghadapi sebuah ketakutan kebesaran ketika zikir ya mungkin bisa lebih menggunakan ya. Nah, ya. Zikir itu zikir sama pertolongan pertolongan dengan rasa takut yang harap cemas ya. Ini seperti apa nanti apakah bisa merapat atau enggak gitu. Makanya cari pelabuhannya lain yang nggak tahu lah pindah atau apa pokoknya kayaknya baru bisa merapat lebih telat ya di tengah-tengah lautan dulu tuh si kapalnya berhenti. Ya Masya Allah itu sebuah pengalaman Mas ya. Ya ketika anak-anak dan itu kehidupan gitu ya. Jika pun kita bisa jadi akan mengalami itu, anak-anak kita mengalami, ya udah bisa menjadikan fadilah zikirnya Nabi Yunus ini ketika kita minta pertolongan dari Allah. Karena ceritanya Nabi Yunus ketika dalam zikirnya, semoga sedikit amal soleh kita di waktu kita lagi baik-baik, semoga Allah membantu kita. Nah, itu Mahat dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus. Dan terakhir sini ada mind map, lagi dengan ikan paus, hewan mamalia yang yaitu bernapas paru panjangnya mencapai 3 meter dan berarti itu masih bagi anak-anak. Kalau bagi anak-anak ada menyenangkan anak-anak jadi ada tebak-tebakan sini yang kisah dan juga apa yang telah mereka lakukan terkait dengan kisah. Mungkin itu Mas ini ada penutup di sini karena dia mudahnya penyampaian. Ini itu pola dari bukunya, insya Allah mungkin nggak mungkin semuanya buku ya saya bahaskan. Mungkin baru buku Ikan Paus saja penjara Nabi Yunus untuk kali ini. Insya Allah untuk buku untuk secara pola sama 3 buku ini baik kecerdasan Hudhud sama Unta Bunting keluar dari lampu. Yang itu Teh Novi dari saya kalau misalnya Alhamdulillah paparannya ya untuk orang tua saja, untuk kita mungkin para umahat dan juga ayahnya ketika mendengar paparan Ustazah tadi, Masya Allah menemukan hal-hal yang baru ya, yang ya tercengang seperti tadi faktanya hadis yang mengukuhkan betul ternyata ya tadi berada di dalam kegelapan triple kegelapannya dari karakteristiknya paus juga yang habitatnya ternyata ada di zona gelap ya Masya Allah Ustazah Surya ini jadi apa ya masukan baru buat kita juga sebagai orang tua nanti Insya Allah kita kemas lagi dengan apa ya dengan tambahan yang memang ingin kita buat supaya anak-anak lebih menyimaknya dengan seru. Jazakillah khairan katsir Ustazah. Alhamdulillah. Ya, kita beralih ke sesi selanjutnya. Ini sesi yang seru Ustazah. Jadi kami persilakan kepada ayah bunda, para umahat semua, atau misalnya ada adik-adik yang menyimak kajian bedah buku ini, jika ada yang ingin bertanya atau ingin yang disampaikan ya, misalnya terkait dengan bedah buku tadi, khususnya ikan paus
penjara Nabi Yunus, saya persilahkan kepada 3 orang petanya. Silahkan menyebutkan nama dan juga menyebutkan asal kotanya. Boleh juga kalau angkat tangan, nanti saya persilahkan. Silakan para umahat yang mau bertanya. Ya, boleh raise hand. Kalau tidak, silakan boleh buka open mic-nya. Kalau misalnya mau bertanya. Nah, oh ini ada, saya bacakan saja dari Bunda Meli. Bunda Meli sudah bertanya di kolom chat. Apa mau bertanya open mic, Bunda? Ada Bunda Meli yang tadi sudah drop pertanyaan di chat box. Silakan. Facebook ya di Ya, silakan atau saya yang nanya aja supaya hangat majelisnya. oh di sini ada nanya ya. Ada Ustazah ada yang bertanya. Oh, ini Oh, Umahat. di chat saja katanya. Silakan kalau yang mau di chat nanti saya bacakan. Silakan sebutkan nama dan asal kotanya. Ini tadi ada, saya nggak tahu ini Bu Meli dari mana, Bu Meli Rahmawati bertanya, Ustazah katanya labunya labu siam atau labu kuning? Ini labu kuning Umahat. Labu eh Ya, saya Meli. saya jadi curiga nih. Labu ini dijadikan oleh orang-orang Amerika Barat itu sebagai kalau film apa Halloween ya, Halloween. Ya sih? Ya betul, betul itu Nah, jadi hiasan kalau Halloween. nah, itu jangan-jangan mereka berniat untuk menjauh kita dari buah labu itu. Ya, Black campaigns gitu Ustazah ya. Nah, itu mah jadi kita nggak jadi anak-anak kan kesan kita dulu kalau kita kan dulu masih ini masih tahu lah ya itu itu mah kepalanya Halloween itu ya maksudnya tahu gitu ya sekarang apa sih gitu ya kan jadi itu mereka memberikan persepsi negatif gitu ya kan banyak hal-hal yang mereka lakukan apakah terkait dengan mereka sebuah terkait dengan buah labu ya? Oh iya eh ini oh, ya. Jadi, jadi banyak apa yang mereka udah jauhkan atau negatif kan makanya cari sumbernya di Quran. Maka kita akan menemukan sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang dipersepsikan dan bahkan apa yang kita ketahui di saat sekarang. Contohnya lagi apa ya kemarin itu ini aja ya eh yang bermata satu itu bajak laut, ya kan? Bajak laut itu artinya kan itu bukan bajak laut ya. Kalau kita baca kisah itu kan itu adalah eh pahlawan muslim yang ahli dalam laut gitu. Tapi memang eh, namanya Barbarossa. Itu kan kita dibodohi dengan istilah bajak laut gitu. Karena menakutkannya dan menakutkannya itu bukan menakutkan mereka penjahat, bukan, tapi menakutkan bagi orang-orang Barat. Ketika dia lewat itu pasti pelaut-pelaut lain itu yang bukan muslim itu pasti takut, pasti kalah gitu. Makanya mereka membuatkan negatif. Itu apalagi bahkan banyak-banyak film-film apa anak-anak atau games nama-nama itu diambil dari itu untuk menjauhkan anak-anak kita. Oh ini mah eh, menjadikan negatif orang-orang muslim. Banyak hal-hal tertentu maka kita harus benar-benar
belajar lagi memahami ya, walaupun kita mungkin kalau saya pribadi mungkin udah telat gitu mungkin di usia ini, tapi mudah-mudahan dibilang di sisa usia lah kita insya Allah ya, walaupun usia kita segini mungkin mudah-mudahan Allah berkahi ya. Eh, jadi jadi untuk itu jadi kita bisa nanti aku lupa. TKI dan itu jadi kita harus benar-benar mencari lagi dari sumbernya. Pelajari benar adalah pelajari sumber, mempelajari ilmu dari sumbernya itu akan lebih afdol, lebih terpercaya soalnya dibandingkan kita yang baca buku-buku umum yang sumbernya kita nggak tahu referensi mereka ilmunya dari mana. Itu mungkin Umat. Ya, jazakallah khairan Dan katsir. itu ya. Ya, ini ada pertanyaan yang lain, Ustazah Surya dari Umu Intin di Ciwidey. Katanya, apa saja buku yang Ustazah jadikan referensi? Alhamdulillah, anak-anak kami sangat suka dunia sains dan binatang. Minta di-spill Ustazah referensi bacaan. Tafadhali Ustazah. Yang ini dia kalau buku yang ada sekarang saya belum menemukan ya Umat ya. Bahkan ensiklopedia Muslim pun kalau saya baca itu baru sebatas belum, kalau saya kalau listener itu sumbernya ada Islam tapi hanya belum menggali betul ya kalau saya lihat ya. Tapi saya belum tahu buku yang lainnya ya Umat. Jadi makanya ini buku ini hadir juga karena bentuk kegelisahan saya atas buku anak-anak betulnya. Jadi waktu anak itu anak-anak saya mau besar nih buku kok kayak gini gitu ya. Aku belum, kayaknya masih kayak ya, gundah lah gundah. Makanya akhirnya saya belajar nulis. Akhirnya Allah izinkan untuk terbit di PCP ya, karena gelisahan buku di luar itu sejauh ini sih belum ada ya. Bahkan buku ensiklopedia itu juga untuk anak-anak akuannya ada, tapi penggalian ibrohnya itu belum ini ya. Ya, kalau mungkin kalau anaknya udah suka baca, mungkin bisa dicarikan ya. Kalau mau dia bacakan tafsir, ya artinya tafsir. Tapi untuk anak-anak, saya kira juga agak terlalu berat juga ya anak-anak terbacakannya. Maka menjadi PR kita semua lah, Mat. Ya, buat buku lagi buat anak-anak kita. Dibaca, kita yang baca tafsirnya, kemudian dibuat ringkasannya minimal. Kalau nggak mampu kita membuat desain seperti buku yang ada sekarang ya, minimal kita menjadikan menghadirkan bacaan pada anak kita buku yang lebih baik. Jadi kembalinya sumbernya utama sekarang adalah sumbernya adalah Al-Quran, hadis, tafsir, udah yang sahih ya, atas tafsir. Udah, kalau mau itu belum ada, masih bagi anak-anak kita terlalu berat bacanya, nanti kita yang baca kemudian disaharikan pada anak. Karena akan banyak ilmu sehari yang menemukan hikmah. Saya ketika membaca tafsir terkait dengan ini itu, masya Allah saya tuh gini ya gitu. Kita orang tua dulu akan lebih tahu duluan gitu, dari anak-anak. Jadi untuk buku lain, referensi yang lain yang udah ada untuk sekarang, saya belum bisa memberikan maaf. Ya, Alhamdulillah. Jazakillah Ustazah. Jazakillah ahsanul jaza. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Dina Arum. Bismillah, izin bertanya Ustazah, apakah buku ini dibacakan ke anak-anak dengan bentuk read loud atau bisa dibacakan sendiri? Fatafadhali masykuran Ustazah. Ya, kalau untuk ini di modelnya itu memang bahasanya itu di situ bahasa Umi ya. Jadi Umi baca tanpa pisah. Jadi itunya tuh memang dibacakan. Tapi di buku ini belum ada, di Read Aloud ini belum ada. Mudah-mudahan nantilah PCP ya. Kalau ada rezeki dibikin terbitan baru ada Read Aloud-nya ya. Jadi anak-anak yang belum ini bisa tetap mendengar, kalau orang tuanya ini bisa di Read Aloud. Karena dengan mengangkat cerita itu mahal, kalau dibacakan anak baca sendiri juga nggak masalah. Kan di rumah kadang-kadang kalau saya ini anak-anak mereka baca sendiri juga. Kadang-kadang kalau saya lagi ini kalau saya bacakan, kalau mereka tahu baca lagi saya sendiri. Nggak masalah. Kalau mereka baca sendiri juga. Jadi, itu teknologi.
Ya, alhamdulillah. Ini ada juga chat dari Bunda Meli katanya. Oh, ini bukan pertanyaan Ustazah, request nampaknya ya. Semoga katanya Ustazah bisa buat lebih banyak buku-buku kisah Nabi. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Bunda Meli, semoga Allah mudahkan saya juga nulis ya. Kemudian berikan tubuh umat ya. Sekarang juga lagi eh sekarang lagi sekarang muncul ya. Sekarang lupa apa ya yang ini. Sekarang terkendala teknis di lapangan kadang ada juga ya semua. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan, mudah-mudahan Allah mudahkan lah ya semua kendalanya insya Allah. Jaga saya Bunda Meli, insya Allah semoga Allah mudahkan. Nah, ini alhamdulillah. Ada lagi mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Bunda semua, umahat dan ayah apabila masih ada ya. Afan izin bertanya Ustazah, buku ini untuk usia berapa? Dari Bunda Winda Depok. Ah, ini tetangga Ustazah. Tafadholi Ustazah. Oh, sebenarnya kalau untuk secara tulisan ininya 7 plus. Tapi kalau mau dibacakan tentunya ya bisa aja dari Sekman tuh anak usia berapa ya? Anaknya baru usia 2-3 tahunan lah. Udah bisa ngobrol, diajak ngobrol. Dibacakan aja. Jadi kan bahasanya bahasa hari ya. Umi kisah tentang ini. Lupa tuh. Umi sebelum mendengar kisah, Umi ada tebak-tebakan dulu ya. Apa nama ikan yang paling besar? Jadi mungkin dibawakannya mungkin disesuaikan gitu ya, dengan kondisi anak-anak yang di bawah 7 tahun. Jadi kalau mau dibacakan bisa. Kembali lagi di ini ke anak-anak. Ya biasanya kalau saya sih anak-anaknya mungkin misalkan dari gambarnya Nabi Yunus. Kalau saya anak-anak kadang dari usia-usia eh kecil itu menyampaikan dari gambarnya dulu. Ini Nabi Yunus, gambar aja ceritanya. Oh, Nabi Yunus lahir nak, ini ada gambar Nabi Yunus lahir di Ninawa namanya. Kemudian Nabi Yunus lagi apa dakwah, gambar Nabi dakwah. Jadi makanya ini diilustrasikan juga. eh ada ilustrasi gambarnya mungkin dari anak-anak 5 kurang dari 7 bisa diceritakan dari ilustrasi gambar yang ada gitu. Iya. Ya. Tapi Allah untuk baca Allah. sendiri maka Ustazah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pertanyaan sudah habis di saya. Pertanyaan sudah habis. Lalu juga alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Ya. Boleh di-close yang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Untuk umahat yang tadi sudah menyempatkan mendrop mendrop pertanyaan di kolom chat dan juga yang sudah komen. Nah, insya Allah nanti akan dipilih oleh panitia 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan kadedeh kalau kata orang Sunda ya, akan mendapatkan oleh-oleh, akan mendapatkan souvenir dari PCP. Jadi nanti buat bunda yang terpilih, insya Allah nanti akan dihubungi oleh panitia. Wah, deg-degan ya H2C. Kalau kalau generasi saya ngomongnya H2C. Harap-harap cemas, bunda semua, umat semua di rumah, apakah menjadi penanya terbaik yang insya Allah nanti akan diberikan door prize. Ya, kita berdoa pada Allah, semoga jadi rezeki anak soleh anak-anak kita di rumah. Ya, dan terkait dengan buku yang tadi dibedah oleh Ustazah Surya Hafizahullah Ta'ala, nah ini sedang ada special offer Bunda. Nih, ini saya seperti live jualan ya di toko oren. Jadi spesial untuk Bunda dan Ayah yang menyimak kajian bedah buku kali ini dan juga sudah tadi daftar ya di gift formnya. Nah, ada special offer dari tim PCP, 3 buku dibanding hanya dengan harga
75.000 saja. Nah, itu sudah ada ya. Ya, harga normalnya tentu lebih dari itu, tapi alhamdulillah karena memang rezeki Bunda Solehah dan Ayah Soleh yang bergabung dengan kajian bedah buku kali ini, insya Allah harganya satu bundle buku di bundling itu harganya 75.000. Insya Allah nanti ada 3 buku. Salah satunya tadi yang sudah di salah satunya tadi yang di-share ya oleh Ustazah Surya, yaitu tentang Nabi Yunus ya, ikan paus penjara Nabi Yunus. Lalu ada 2 buku yang lain yang juga insya Allah tidak kalah menjadi bekal kita berdialog iman dan juga menggali hikmah, yaitu tentang kecerdasan hudhud dan juga unta bunting keluar dari dalam batu. Ya itu. Alhamdulillah. Ya, kebetulan qadarullah juga awal bulan. Jadi barang siapa yang masih ada budget untuk memberi buku, silakan boleh nanti menghubungi admin PCP. Ya, Bunda semua. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih jazakillah ahsanal jaza wa jazakillah bil jannah kepada Ustazah Surya hafizahallahu taala yang sudah mencurahkan ilmunya buat kami semua. Semoga menjadi amal jariah Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat semua, para umahat, ayah, dan juga adik-adik yang bergabung di kajian bedah buku kali ini. Agar kita melengkapi keberkahan majelis ini, kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja, dan mewakili panitia dari penyelenggaranya yaitu tim PCP, kami juga menghaturkan mohon maaf lahir dan batin apabila memang ada kekurangan. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali merajut ukhuwah, silatul ukhuwah di seluruh Indonesia demi merangkai peradaban gemilang anak-anak kita semua, peradaban gemilang bagi Islam kelak. Jazakumullah khairan katsir, jazakumullah khairan katsir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyak semuanya. Izin live ya Ustazah.